Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Hardinsyah. Selamat pagi Kak Fira, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik hari ini Pak Hardinsyah. Ya, Alhamdulillah baik. Oke, sebelum bicara soal evaluasi dan lainnya, kalau bicara program MBG sebenarnya seberapa penting intervensi makan bergizi gratis ini untuk anak-anak usia sekolah, khususnya Pak Hardinsyah? Sangat penting bagi anak-anak dan juga ibu hamil, ibu menyusui yang membutuhkan zat gizi. Bukan semuanya ya, yang membutuhkan zat gizi, yang kekurangan zat gizi tentunya. Oke, jadi dampak yang paling cepat apa yang bisa terlihat ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup ini? Ya, tadinya nggak terpenuhi biasanya adalah protein berkualitasnya, jadi terpenuhi. Yang kurang terpenuhi kebutuhan vitamin mineralnya karena jarang makan sayur dan buah, jadi terpenuhi. Itu jangka pendek secara gizi ya. Jangka pendek secara ekonomi tentunya lebih cepat lagi. Begitu terjadi transaksi orang belanja, ada supplier, ada yang membeli mengolah, terjadi pergerakan ekonomi terhadap pangan kan dan pertanian. Oke, program ini kan mulai Kalau difokuskan dari sisi pendidikan ya cepat juga, anak-anak kan tertarik untuk hadir ke sekolah. Betul, jadi ada semangat ya untuk mendapatkan MBG. Dengan glukosa darah yang bagus, gizi yang bagus, konsentrasinya tentu lebih bagus ya. Oke, jadi ada banyak sekali dampak yang bisa dirasakan oleh siswa dan juga penerima manfaat lainnya ya Pak Hardinsyah. Sekarang program ini kan mulai difokuskan ke anak-anak dari keluarga desil bawah dan juga di wilayah daerah yang rawan stunting. Kalau dari sisi gizi, apakah ini menjadi langkah yang tepat, Pak? Dan kenapa kelompok ini perlu diprioritaskan mungkin ya? Harusnya dari awal gitu, saran-saran saya dan juga teman-teman senior gizi bahwa program itu di negara-negara yang berkembang itu harus prioritas. Karena kita kan punya keterbatasan sumber daya, jangan semua diberi yang sama gitu. Dan itu penting kenapa? Yang seperti saya katakan tadi, kalau anak kekurangan gizi, secara fisik dia lemah, secara otak dia juga daya tangkapnya rendah. Padahal kita kan ingin menghasilkan generasi yang unggul. Fisik harus bagus, otak harus bagus, bahkan juga memiliki nilai-nilai spiritual yang bagus. Nah, dalam satu porsi makanan MBG, sebenarnya komponen apa saja yang wajib ada nih, Pak Hardinsyah? Bagaimana kemudian pembagian idealnya ya antara karbohidrat, kemudian protein, sayur, dan juga buah? In general tentunya prinsip gizi seimbang ya, ada makanan pokok. Buat Indonesia bagian barat ini umumnya beras, meskipun juga ada umbi-umbian. Karbo ya? Ada yang lain ya, jagung. Tapi umumnya makanan pokok. Yang kedua ada lauk pauk. Kalau di Indonesia Barat ini ya ada telur, ada ikan, ada kalau mampu daging gitu ya. Bahkan juga ada susu, ada tahu tempe. Kemudian ada sayur mayur dan buah ya. Dan banyak sekali sayuran hijau tidak hanya bayam, kangkung, sawi, kol, tapi banyak jenisnya tergantung daerah. Buah-buahan juga kalau populer di kita dan relatif terjangkau biasanya ya papaya, pisang, jeruk ya, tanpa mengandalkan impor. Kalau impor ya tentu banyak lagi jenisnya. Itu tadi ya, berbagai alternatif ataupun saran beberapa pembagian ideal antara karbohidrat, protein, sayur dan juga buah. Nah, kalau harus menyesuaikan dengan anggaran yang bisa dikatakan terbatas mungkin ya, bagaimana kemudian menyusun menu sehingga tetap bergizi nih Pak Hardinsyah? Ada contoh tidak mungkin bahan lokal yang bisa jadi solusi saat ini? Ya tetap ya, kan dia MBG itu bukan sehari, hanya sekali makan ya. Bisa makan pagi, bisa makan siang, tergantung sasarannya dan kondisinya. Kalau sekali makan, katakan 107, kalau anak-anak 75 gram beras ya. Kalau ibu bisa jadi 100 gram, apalagi ibu hamil, ibu menyusui. Itu kan katakan 1.000 perak atau 1.500 perak bahannya. Kalau 15.000 sekilo, 100 gram cuma 1.500 kan. Kemudian kalau pakai telur, telur sekilo berapa sekarang? Kalau di Bogor 25.000, kalau lagi lebaran 32.000 ya. Jadi katakan 2.000 lah satu butir telur. Jadi udah berapa? 1.500 tambah 2.000, 3.500. Sayur 500, 4.000. Kemudian buah. Tapi telur aja nggak cukup, perlu tambah tahu atau tempe, protein nabatinya. Ya. Kalau tempe satu potong juga 1.000 untuk
ukuran anak tadi 50 gram, 40 gram itu 1.500 perak. Jadi habislah sekitar 7.000 bahan baku ya. Terus nanti kan ada untuk bumbu-bumbu, ada untuk minyak, ada untuk pengolah, tenaga kerja, peralatan. Nah itu kan yang mahal itu kan peralatan dan tempatnya kan, yang sampai nyewa tempat harus sekian miliar. Operasional ya segala. Ya operasional. Oke. Ada wacana juga nih Pak Hardinsyah untuk pelibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG yang cukup menarik ya di masyarakat. Kalau dari sisi gizi apakah ini juga bisa berdampak positif? Ya dari saya menyarankan dulu harus ada variasi, jangan seragam se-Indonesia. Tapi kan saat itu memang eranya seragam. Jadi setelah lesan akhirnya kembali juga ke pemikiran yang kita pernah sarankan ya. Karena ada sekolah-sekolah yang memang kantinnya itu sudah terstruktur rapi, bagus. Ada sekolah-sekolah yang memang hanya ngandelin jajanan di pinggir jalan, kan beda. Jadi kalau apalagi sekolah yang ada punya lahan, ada punya memang kayak koperasi ya, dari guru-gurunya itu kan bisa digerakkan. Hanya tentunya skalanya nggak bisa skala besar. Mulai dengan sekolahnya aja. Kalau muridnya misalnya itu kan dulu pernah zaman Pak Harto dulu kan, namanya program makanan tambahan anak sekolah, kan begitu caranya dulu. Bahkan kalau daerah pedesaan menggerakkan ibu-ibu PKK juga, ibu-ibu kader, posyandu kalau untuk 3B misalnya gitu. Jadi berbagai variasi itu memungkinkan sesuai kondisi daerah, wilayah, apalagi di mana transportasi berjauhan, misalnya seperti pulau-pulau di Maluku Utara misalnya ya, di daerah Riau Kepulauan, nggak bisa diserahkan. Memperpendek distribusi juga ya, sehingga makanannya lebih segar gitu ya. Kunci keamanan itu kan memperpendek distribusi. Oke. Tapi ada tidak resiko untuk penurunan kualitas gizinya, Pak Hardinsyah? Nah itu kan pengawasan. Bagaimana ibu-ibu tadi, saya berkali-kali membuat program itu ya dengan CSR dari berbagai perusahaan. Ada yang berbasis posyandu, ada yang berbasis warung, ada yang berbasis memang kita buat dapur. Ya tergantung sikonnya. Jadi yang penting tadi ada pengawasan yang secara berkala dan berlapis ya. Ada bimbingan ya, ada pelatihan. Ya memang kalau yang kemarin juga kan ada pelatihan, ada bimbingan juga. Cuman pengawasannya yang harus diperkuat kan. Sehingga tata kelola itu jadi bisa ditegakkan dengan baik. Artinya ini bisa menjadi standar minimal ya untuk dimiliki kantin kalau misalnya nanti menjadi mitra dari SPPG ya, Pak Hardinsyah. Iya, tapi tetap harus dilatih. Karena kantin selama ini kan membuat makanan-makanan jajanan, gorengan yang bukan meal ya. Kalau ini kan meal makan siang gitu kan. Sehingga kan perlu ada latihan, tetap ada standarnya dilaksanakan. Orang biasa buat goreng tempe, goreng atau buat goreng sosis ya nggak bisa dia buat meal kalau nggak dilatih kan. Selain memberikan makanan, apakah program ini juga bisa menjadi sarana edukasi juga, Pak Hardinsyah, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, anak-anak ya? Apalagi buat sekolah dan orang-orang di daerah elit, cukup edukasi aja nggak perlu bagian makan. Banyak di berbagai daerah, apalagi Jakarta, sekolah-sekolah mampu, bahkan daerahnya juga mampu membiayai. Udah itu edukasi aja programnya, sama aktivitas fisik, olahraga, ya makanan udah bisa oleh keluarganya kok. Bicara soal jangka panjang juga terkait dengan penurunan angka stunting, bagaimana kemudian menyesuaikan antara kebutuhan gizi anak-anak ini, Pak Hardinsyah, khususnya di kota dan juga daerah rawan stunting ya. Ini kan tentu berbeda. Ini bagaimana, Pak Hardinsyah? Ya, kalau kita ingin cegah stunting, ada dua kelompok pangan yang sangat menentukan itu. Satu lauk pauk, dua sayur dan buah. Ya, dan itu memang harganya nggak semurah makanan pokok ya, lebih mahal. Karena terutama buah itu kan sekarang semua serba di kilo ya. Ya jadi harus fokuskan terpenuhnya kebutuhan akan lauk pauk dan sayur dan buah. Dan bagaimana membuat anak-anak jadi suka gitu makan sayur dan buah. Makan lauk pauk biasanya suka, tapi sayur dan buah biasanya ada aja sisa yang banyak gitu kan. Nah, itu kan edukasi penting, literasi gizi penting. Sehingga diharapkan memberikan manfaat juga untuk masyarakat, tidak tidak menimbulkan hal negatif, tapi justru ini
semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan adanya evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah. Targetnya juga 1 bulan, evaluasi ini bisa semakin membenahi tata kelola dari MBG ini. Apa mungkin harapannya terhadap perbaikan program MBG ke depannya, Pak Harinsyah? Ya, pertama sasaran dari program ini harus secara tegas ya difokuskan pada orang-orang yang membutuhkan, bukan semua. Ya. Baik itu dari sisi daerah, jadi harusnya memang kita membangun dari desa, kan gitu di atas kita kan membangun dari desa. Membangun MBG juga harus dari desa, bukan dari kota. Ya itu kebalik kemarin kan, nggak boleh buat. Oke. Jadi membangun kembali dan juga bagaimana agar lebih tepat sasaran, seperti itu ya, Pak Harinsyah? Iya, jadi tidak semua anak diberi, tidak semua sekolah diberi. Oke. Yang Sekarang mereka sudah berdaya, tinggal dilatih pedomannya sehingga banyak pesantren selama ini sudah berdaya. Banyak sekolah-sekolah swasta bahkan sekarang dia sudah punya kantin bagus. Tinggal diedukasi, dibimbing, diberi tenaga gizi di sana. Dia udah mampu membeli. Oke. Baik, itu kan untuk evaluasi. Yang tidak mampu, itulah tugas dari pemerintah. Karena itu bagian dari hak asasi manusia. Oke, sekarang bagaimana pesannya untuk masyarakat sehingga tetap bisa mengawal program ini dan juga mendapatkan manfaat ya dari program MBG? Ya, masyarakat ini kan luas, bagi komponen masyarakat sebagai pelaku, mitra, pengelola yayasan, atau masyarakat guru, ya tentunya perlu turut mensukseskan bagaimana dalam arti penyediaan distribusi semakin lancar sesuai dengan standar minimalnya. Dalam arti masyarakat pengguna yang menjadi sasaran dari yang menerima makanan, tentunya makanan tadi dihabiskan, jangan disisahkan. Sesegera mungkin dimakan, jangan nunggu basi, jangan dibawa ke pulang dan kemana-mana. Betul. Kemudian juga supaya kalau ada hal-hal yang dirasakan, kok ini katanya begini, kok begini, ya harus ada masukan konstruktif ke dapurnya, ke petugasnya. Ikut berkolaborasi juga ya, aktif memberikan masukan kepada SPPG dan juga pemerintah, seperti itu ya, Pak Harinsyah. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Harinsyah atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Ya, dengan berbagai evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program MBG ini memang diharapkan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Baik, demikian perbincangan dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Bapak Harinsyah. Wawancara Pro 3.